Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi kita akan membahas terkait dengan perkalian vektor ya. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah muncul ya. Ini adalah materi tentang perkalian vektor. Saya bahas sedikit. Jadi perkalian vektor itu ada dua. Ada yang pertama dot product, yang kedua adalah cross product atau perkalian silang ya. Dot product atau perkalian skalar itu adalah perkalian vektor, dua buah vektor yang menghasilkan hasilnya adalah skalar ya. Itu perkalian skalar. Jadi hasilnya itu skalar atau angka, tidak ada arahnya, tidak menjadi vektor ya. Nah, gimana cara mengalikannya? Ya mudah sebetulnya, tinggal kita kalikan semua komponen sesuai sumbunya ya. Kalau dia I dengan I, J dengan J, K dengan K ya. Contoh, misalnya ada vektor A 2I tambah 3J tambah 4K. B 1I tambah J tambah 0J tambah 5K. BTW kalau ini bisa ditulis sebagai, sebetulnya yang B ini ya, kalau kita sederhanakan dia itu bisa ditulis sebagai I tambah 5K. Kenapa kayak gitu? Karena di depan I-nya itu ada angka 1, sehingga kita tidak perlu tulis angka apa-apa. Dan di depan J-nya itu 0 ya. Kalau 0 itu berarti hilang. Jadi nggak usah ditulis lagi. Tambah 5K ya. Oke. Gimana caranya? Kita kalikan masing-masing. I kali I berarti 2 kali 1. J kali J 3 kali 0. K kali K 4 kali 5. Kemudian kita jumlahkan. Nah, sehingga hasilnya 2 tambah 0 tambah 20. Sehingga hasilnya 22. Angka ya. Ingat. Jadi A dot B, perkalian skalar itu menghasilkan angka. Ini mudah. Mudah sekali. Tinggal dicoba nanti kalau ada soal ya. Sekarang kita coba yang selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah perkalian silang atau cross product. Perkalian silang itu perkalian dua vektor yang menghasilkan hasilnya adalah vektor lagi ya. Sehingga dia akan punya arah. Maksudnya punya arah itu, jadi dia ada komponen-komponen IJK-nya tetap ya, tidak hilang. Kalau tadi perkalian skalar itu menghasilkan hasilnya skalar, hasilnya angka. Kalau ini hasilnya adalah vektor lagi ya. Gimana caranya? Nah, kita menggunakan perkalian silang itu adalah sebuah vektor baru dengan komponen sumbu X, Y, Z. Nah, ini kita kalikan seperti mengalihkan pelangi sebetulnya ya, kalau teman-teman pahami ya. Mengalihkan seperti mengalihkan pelangi. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian nanti ada I-nya, ada J-nya, ada K-nya. Oke, contoh ya. Biar kalau langsung kebayang lah, kita kasih contoh. Nih, ada dua buah vektor. 2I tambah 3J tambah 1K, I tambah 4J tambah 2K. Gimana cara mengalihkannya? Kayak kita teman-teman bisa lihat pembahasan ini, tapi sebetulnya ini mungkin agak membingungkan. Oh ada 3, kok ada 2 ya. Nah, kita lihat gini aja, cara gampang ya. Kita lakukan perkalian 2I ditambah 3J ditambah 1K. Atau saya tulis K langsung ya. Yang pertama ya, ini si A. Kita ingin kalikan dengan si B. B-nya itu adalah 1I, saya tulis I aja. Ditambah 4C ditambah 2K, oke. Nah, ini kalinya cross gitu ya. Ini pakai topi. Karena vektor itu biasanya pakai masing-masing pakai topi ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengalihkan masing-masing. Caranya adalah dengan mengalihkan pelangi. Maksudnya mengalihkan pelangi kayak gimana ya? Kayak kali kurung kalian pernah pakai kayak biasa ya. Ini dikalikan ke sini, kemudian dikalikan ke yang J, dikalikan ke yang K. Jadi kalau tadi kalau perkalian skalar itu I sama I aja, J sama J aja, K sama K aja, sekarang masing-masing itu dikalikan dengan semuanya. C, misalnya ya. Yang J dengan I dikalikan. Yang J dengan J dikalikan. Yang J dengan K dikalikan. Sama halnya dengan K ya. K juga sama. K dengan I, K dengan J, K dengan K. Oke, sampai sini kebayang ya. Jadi kita coba satu persatu. Nah, tapi ada aturan. Nah, aturannya itu pakai aturan lingkaran ya.
Ini saya tadi bahas di pertemuan kemarin ya. Ini kita pakai I, ini ada J, ini ada K. Aturan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, ini ya searah jarum jam. Nah, oke. Jadi kalau I dikalikan dengan J, dia searah jarum jam nih. I ketemu J searah jarum jam, maka hasilnya adalah K positif. Kalau J dikalikan dengan K, maka hasilnya adalah I. Kalau K dikalikan dengan I, maka hasilnya adalah J. Dia searah jarum jam. Sedangkan kalau berlawanan jarum, jadi ini positif ya, searah jarum jam ya. Semuanya hasilnya positif. Tapi kalau berlawanan jarum jam, hasilnya akan negatif, teman-teman. Maksudnya gimana? Soalnya, kalau K duluan dikalikan dengan J, maka dia berlawanan jarum jam. Maka hasilnya akan negatif ya. J dikalikan dengan I, dia berlawanan jarum jam. Hasilnya akan negatif. Negatif apa? Negatif K. Kemudian I dikalikan dengan K, hasilnya akan negatif. Negatif apa? Negatif J. Jadi kalau berlawanan jarum jam jadi negatif. Kalau searah jarum jam jadi positif. Jadi kalian perhatikan dia searah jarum jam atau kebalik ya. Contoh ya, kita lihat. Oh ya, satu lagi. Kalau I dikalikan dengan I lagi hasilnya udah pasti nol. J dikalikan dengan J lagi hasilnya nol. K dikalikan dengan K hasilnya nol ya. Jadi kalau dia sama vektornya langsung hasilnya adalah nol. Kita lihat ya. Sekarang yang pertama apa? Yang pertama adalah I dikalikan dengan I. 2I dikalikan dengan I. Karena I dikalikan dengan I hasilnya pasti nol. Oke, itu yang pertama. Kemudian I dikalikan dengan J. 2I dikali dengan 4J. Angkanya dulu aja. 2 kali 4 berapa? 8 ya. 8. 8 itu hasilnya apa? 8 apa? Nah, kita lihat I dikalikan dengan J searah jarum jam ya. Jadi hasilnya adalah K. Oke. Tinggal dilihat positif. Jadi ini adalah K. Nilainya positif. Oke. Sekarang I dikalikan dengan K. I dikalikan dengan K. Kebalik ya. Panahnya kan harusnya ke sini. Dia panahnya ke sini. Berlawanan jarum jam. Sehingga hasilnya J. Tapi negatif. Angkanya dulu deh. Angkanya I dikalikan dengan 2I dikalikan dengan 2K. Berarti angkanya adalah 4. Tapi karena dia kebalik, hasilnya negatif. Negatif apa? Negatif J. Jadi totalnya adalah negatif 4J. Gitu. Kebayang nggak sampai sini ya? Oke, sekarang kita coba yang J. J dikalikan dengan I. 3J dikali dengan 1I. Angkanya dulu. 3 kali 1, 3 ya. Sekarang J dikalikan dengan I-nya. J dikalikan dengan I kebalik ya. Nih, berlawanan jarum jam. Dia ke situ. Sehingga kalau berlawanan jarum jam, dia negatif. Negatif apa? JI. Ya, jadi K. Berarti negatif 3K. Gitu ya. Pokoknya kalau I kali J hasilnya K. K kali I hasilnya J ya. Pokoknya tinggal sisa yang belumnya aja. Cuma positif negatifnya lihat. Kalau dia searah jarum jam dia positif, kalau berlawanan dia negatif ya. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya K sekarang sorry, lanjutin. J dikalikan dengan J. Berarti hasilnya 0 ya karena sama. Tambah 0 lagi J dikalikan dengan K. 3J2K ya. 3 kali 2 6. Sekarang J dikalikan dengan A jadinya hasilnya I ya. Cuma positif atau negatif lihat. J dikalikan dengan K. Oh searah jarum jam nih. Berarti hasilnya positif I. Ya. Kebayang ya harusnya ya. Lagi. Sekarang K. K dikalikan dengan I. 1K 1I. Hasilnya 1 ya. K dengan I pasti hasilnya jadi J. Pokoknya sisanya aja. KI. Oh hasilnya J. IJ hasilnya K. Gitu aja ya. Nah sekarang K dengan I hasilnya J. Angkanya 1. Tandanya positif atau negatif. Kita lihat ke sini. K dikalikan dengan I. Oh searah jarum jam. Hasilnya berarti positif J. Atau 1J ya. Sama aja ya. Lanjut. K dikalikan dengan J. 1 dikali 4. 1K dikali 4J. 1 kali 4 berarti 4 ya. 4. Kemudian K dikalikan dengan J hasilnya pasti I ya. Cuma dia positif atau negatif. Kita lihat. K dikalikan dengan J. Oh kebalik ya. Ke situ kan. Berarti berlawanan jarum jam. Berarti dia nih negatif 4I jadinya. Tinggal terakhir. K dikalikan dengan K ya jadi 0 kan. Karena sama ya. Udah. Sekarang kita selesaikan yang sama. 0 ya udah nggak usah dipeduliin. 8K sama mana K lagi? Di sini 3K.
8K sama 3K jadinya 5K. Oke. Kemudian J nih. Negatif 4C sama 1J. Berarti jadinya negatif 3J. Yang I-nya 6I sama negatif 4I. Jadi positif 2I. Udah. Biar enak kita susun IJK-nya. Nyusun 2I. Terus kemudian min 3J plus 5K. Sama ya hasilnya ya. Sama yang ini ya. Nah, sudah betul. Bisa ya teman-teman ya. Gampang perkalian silang itu ya. Tinggal kalian perhatikan saja nih. Oke. Dia arahnya searah jarumnya untuk berlawanan jarum jam. Oke, bisa ya. Kita cobalah dikit lagi soal. Nih, kalau perkalian dot, gimana ini perkalian dot? Ya, berarti tinggal kita coba aja. I dikali I 4 kali 1 ya, yang I-nya. Ditambah yang J-nya min 5 kali 6. Min 5 kali 6. K-nya nggak ada gimana? Ya kosong, dianggapnya 0 udah. 4 kali 1, 4. Tambah min 30 ya. Langsung aja lah, min 30. Berarti sama dengan min 26. Nah, gampang. Yang ini coba. Coba sendiri ya. Silahkan. Oke, hasilnya adalah 12 min 8 plus 3. Jadi 7 ya hasilnya ya. Nah, gampang ya. Oke, bisa harusnya ya. Dot product gampang. Sekarang kita coba cross product. Nah, ini hati-hati. 2i plus J min 5K dikali I tambah J. K-nya mana? Ya, K-nya dianggap 0 aja kalau nggak ada di sini ya. Nah, tapi dia mintanya B cross A bukan A cross B. Ini menentukan ya. Hati-hati, bisa kebalik. Jadi jangan kalian kerjakan kayak biasa. Tapi B dulu yang ditulis. Berarti I tambah 3J dulu ya. K-nya 0, langsung aja. Dikali. Ini B ya. Ini B dikali A. A-nya adalah min 2I tambah J. Sorry ya, agak susah nih pakai mouse. Min 5K. Dah, kali pelangi ya. I dikali I. Hasilnya adalah 0. I dikali J. Nah, ingat ya, kita bikin lagi tadi. I, J, K. Searah jarum jam positif. Positif. Positif ya. Ingat bikin lingkaran ini biar enak ya. Pokoknya searah jarum jam positif. Positif. Positif lawannya negatif. I kali J. 1 kali 1. Berarti 1 ya. Plus 1. I kali J hasilnya K. Oke. Berarti 1K. Clear ya. Sekarang I kali 5K. Negatif 5K, sorry. 1 kali min 5. Ya min 5. Oke. Tapi sekarang kita lihat I kali K. I kali K itu berlawanan arah ya. I kali K berlawanan arah. Berarti hasilnya negatif J. Ini udah negatif nih. Ketemu negatif J. Jadi ini jadi positif ya. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi ini adalah positif 5J. Oke. Kebayang ya. Sekarang yang J-nya. 3J dikalikan dengan J. Hasilnya 0 ya. Kemudian 3J dikalikan dengan negatif 5K. Nah, J kali K, angkanya dulu, sorry. 3 kali min 5, jadi min 15. Hasilnya J kali K itu I ya, I. Cuma positif atau negatif? Nah, dia searah jarum jam kan, berarti positif. Berarti sudah angkanya negatif dikali positif tetap negatif ya. Nah, ini nggak ada K-nya nih. Ya udah berarti nggak usah dikaliin. Udah selesai, cukup sampai sini. Tinggal kita selesaikan. Berarti hasilnya adalah, saya terus dulu yang I ya, min 15 I
tambah 5J tambah K ya. K-nya kan 1 ya udah gini aja. Oke, 15 ya. 15I min 15I tambah 5J tambah K. Mana jawabannya? Ada yang salah nggak? Bentar, 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 bentar. I dikali 0. I dikali J. Oh, ini I dikali K-nya belum nih. Kelewat ya. I dikali J udah. J dikali I. Oh, J dikali I-nya belum. Sorry, kelewat. J dikali I yang belum. Kita simpan di sini aja ya. J dikali I. 3J dikali min 2I. 3 dikali min 2. Jadi min 6. J dikali I adalah K ya. Tapi dia negatif. Ya, negatif. Jadi negatif. Karena J dikali I ya, kebalik tuh. Negatif ketemu negatif, jadi positif ya. Jadi ini positif 6K. Positif 6K tambah 1K. Jadi 7K. Sorry ya. Jadi min 15I tambah 5J tambah 7K. Nih jawabannya ya. C. Kebayang ya? Sorry, sorry. Tadi ada yang kelewat satu. Oke. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini gimana nih? Ada tiganya di sini. Ya, tinggal tinggalin aja dulu. Kalau angka dikalikan dengan vektor, tinggal mengalikan aja. Ya, 3P itu berarti sama dengan 3 kali 2I, ya 6I gitu ya. Min 18C tambah 3. Kok 18 sih? 3 kali 3, 9. 9C tambah 3K. Udah. Jadi kita punya ini 3P dikalikan dengan Q ya. Udah langsung. 3P itu adalah 6I min 9J tambah 3K. Oke. Dikalikan sama Q. Q-nya apa? Min J tambah K. I-nya nggak ada. Ya nggak apa-apa. 0 berarti I-nya ya. Oke. Kita kalikan. I dikali min J. Nah, ingat lagi I, J, K. Ingetin ya. Lebih gampang pakai ini sebetulnya. Kalau kalian pakai cara yang tabel, yang matriks boleh. Kalau diajarinnya kayak gitu. Kalau lebih ngerti kayak gitu. Tapi kalau pakai cara ini pun hasilnya pasti sama ya. Nggak usah khawatir ya. Nah, I dikali 6 dikali min 1 dulu. Hasilnya kan adalah min 6 ya. Min 6. I dikali J positif ya. Hasilnya adalah positif K. Jadi min 6 K. Karena positif ketemu negatif. Jadi hasilnya negatif. Kemudian I dikali dengan K. 6I dikali K. Jadi 6 hasilnya ya. I kali K adalah J. Cuma dia kebalik ya. Berlawanan. Ke sini kan. Tuh ngelawan panahnya. Berarti dia jadi negatif. Ya. Oke. Sekarang yang J-nya. J dikali J. Pasti 0 ya. J, sorry. 0. Karena sama ya. J dikali K. J dikali K. Nah kita lihat min 9 kali 1. Berarti min 9. J dikali K. Positif ya hasilnya I. Karena udah ada negatif. Positif ketemu negatif. Jadi tetap negatif ya. 9I. J dikali K hasilnya adalah I ya. Nah, sekarang K. K dikali min 3K dikali min 1J. Berarti min 3 kan hasilnya. Min 3 kali 1 ya. 3 kali min 1. K kali J-nya kebalik nih. Kebalik ya. Berarti dia negatif. I. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian 3K ketemu K ya 0 hasilnya ya. Kan 0. Udah. Tinggal kita gabungkan satu persatu. Yang I-nya dulu. Min 9 plus 3. Jadi min 6I. Oke. Kemudian. Wah ada yang salah tulis ya. Harusnya ini 2K ya.
Aduh, udah di tadi salah. Sorry, sorry, diperbaiki dulu. Berarti ini harusnya 2K. Nggak ada jawaban ya. Kalau ini 2K berarti I 6I dikali K. Hasilnya bukan 6J tapi negatif 12J ya. I'm sorry. Baiki dulu. Negatif 12C. Negatif 12C. Kemudian yang HJ dikali K ya. Negatif 9 kali 2. Harusnya adalah negatif 18 ya ini I-nya. Ah, sorry deh dihapus saja. Jadi harusnya adalah negatif 18 I. Ya, ini soal angka doang ya. Nah, yang lainnya benar. Berarti I-nya sekarang negatif 18 tambah 3. Hasilnya adalah negatif 15 I. Terus kemudian eh, J-nya negatif 12. Sudah gak ada temennya lagi. Berarti negatif 12C. Nah, K-nya jadi negatif 6K ya. Nggak ada lagi temannya. Udah. Jadi hasilnya adalah Oke. Saya. Oke. Kalau ada yang bingung bisa tanya ke saya aja. Nomor 19, coba kalian kerjakan sendiri ya. Gimana nih? Ada kurungnya. Kalian kerjakan dulu V cross W ya. Pakai cara yang tadi. Ingat I, J, K. Gitu. 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 Habis itu di dot ya. Jangan lupa di dot. Dengan U dot hasilnya dari V cross W ya. Oke. Bisa dicoba ya, silahkan. Jadi hasilnya pasti nanti angka. V dot W nih. Berarti ini dikalikan dengan ini. Ya. Ini dikalikan dengan ini. Kemudian ini dikalikan dengan ini. Ini dikalikan dengan ini. Ya. I kali J hasilnya K. Tapi negatif 4. Negatif seperti negatif 4 ya. K. Positif ya. I kali J jadi K. I dikalikan dengan K. Negatif kali negatif jadi positif 6. Positif 6. I kali K itu kebalik ya. Negatif jadinya negatif J. Karena positif ketemu negatif jadinya adalah negatif 6. I kali K J ya. Nah, hati-hati dengan tanda ya. K ketemu J. K ketemu J negatif I ya. Hasil angkanya dulu 3 kali 4 tambah 12. Oke. Terus kemudian hasilnya negatif ya. Karena kebalik tuh K ketemu J. Nah, kita ganti jadi negatif 12. K ketemu J adalah I ya. Kemudian K ketemu K habis ya 0. Udah. Jadi hasilnya ini nih. Nggak ada penjumlahannya lagi. Min 12 I min 6J min K. Nah, ini di cross di dot, sorry, di dot dengan di dot. Kalau dot kebalik juga nggak apa-apa ya, karena dot itu nggak masalah sebetulnya. Di dot dengan 2i min 2j plus k. Hasilnya negatif 12 kali 2 yaitu adalah negatif 24, negatif 5 negatif 6 plus 30. 2 ini salah. Negatif 2, negatif 6 kali negatif 2 ya. Negatif 6 kali negatif 2 adalah plus 12. Negatif 1 kali positif 1 yaitu adalah negatif 1. 24, 12, 12. Min 1. Nggak ada jawabannya. Ada yang salah lagi nih.
Bentar. Nah, 4 ini. Kurang tulis dari tadi. Tidak fokus, maaf ya. Ini harusnya 4. Nih, ya, dari sini kan ya, 4 ya. Negatif 4 berarti ini negatif 4. 24, negatif 24 plus 12, 12. Negatif 12, negatif 4 berarti negatif 16. Jadi jawabannya cek. Oke, bisa ya teman-teman ya. Good. Semoga lancar fisikanya. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan tanya ke saya. Oke, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.